Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semua sahabat Ide Bisnis Channel, sahabat IBC semua dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam semangat selalu. Semoga kalian di sana selalu dilimpahkan rahmat, keberkahan ya, berkah rezeki, berkah kesehatan, berkah rumah tangga yang selalu bahagia. Semoga, dan jika kalian sudah punya anak, semoga anak-anak kalian dikasih anak-anak yang solih dan solihah, amin ya. Sahabat IBC, hari ini aku mau berbagi ke kalian bagaimana caranya supaya kita itu menerapkan sebuah usaha kita dari nol ya, atau dari dasar ya, dari bawah ya teman-teman ya. Tapi yang perlu kita prioritaskan dalam diri kita itu yaitu bagaimana cara kita membangun fondasi usaha itu supaya kokoh. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Menurut dari pengalaman hidup pribadi saya ya teman-teman, saya itu juga mempunyai kesalahan besar dalam hidup saya ya. Karena apa? Saya belum memulai membangun fondasi itu supaya kokoh dulu ya teman-teman. Fondasi yang kokoh itu apa? Ya, dari usaha kita bangun dari kecil, dari awal ya, kita bangun, kita rintis, kita ini, terus bagaimana caranya kita mengokohkan sebuah usaha itu tadi ya. Usaha itu macam-macam teman-teman. Karena apa? Dulu waktu saya masih punya anak satu ya teman-teman, saya tuh apa ya, keteteran dengan keuangan saya ya, gitu. Keuangan yang tidak pernah ada cukupnya ya teman-teman. Nah, di situ aku mulai berjualan produksi ya, waktu itu produksi saya susu murni, waktu itu susu murni di Surabaya kan ada ya, dijual di situ susu murni yang diperas dari sapinya itu. Saya kelola ya, saya kelola, saya bikin macam-macam rasa di situ, lalu saya titip ya. Semuanya itu tidak malu ya teman-teman ya, tidak gengsi ya, memang kebutuhan hidup ya, ya harus kita jalani ya, bagaimanapun kita harus jalani. Nah, jalan beberapa bulan aja, qadarullah ya, semuanya itu karena atau kita nggak bisa di basic itu ataupun apa, rasanya pun apa ya, kalau kita produksi itu sering pecah ya kalau susu itu ya teman-teman, jadi nggak bisa, jadi akhirnya tutup ya. Terus yang kedua, saya coba lagi produksi di susu kedelai. Nah, kalau di susu kedelai ini teman-teman, saya banyak mengalaminya itu sukses ya, lumayan ya. Sukses itu bukan berarti duitnya banyak ya, bukan. Maksudnya sukses itu dari modal sama untung itu lumayan. Jadi misalkan modalnya 60%, keuntungan kita bisa 40%. Dan alhamdulillah saya waktu itu tuh nah, tipsnya itu seperti ini teman-teman. Caranya nitipinnya itu ya, dititipin ke sekolah-sekolah ya, sekolah apa, kantin-kantin sekolah itu. Dulu waktu itu saya titipnya di kantin MAN ya, terus SMK, SMA, SD, dan kantin-kantin lainnya teman-teman ya. Dan di warung-warung sayur kayak gitu tuh ya, apa, di pasar-pasar itu yang warung sayurnya gitu. Karena kita kemasnya itu kan di box gitu ya, box. Kita kasih kemasan box, lalu kita kasih apa, boxnya itu di stiker ya, untuk supaya esnya itu tahan lama. Apa itu, boxnya itu lebih baik itu dikasih solasi dulu ya, semua dikelilingi dengan solasi ya teman-teman. Aku nggak ada fotonya ya, soalnya itu udah lama banget
biji ya, sama 25. Kita nitipin waktu itu harganya 800 perak teman-teman, satu biji susu kedelainya ya. Jadi mereka jual 1.000 rupiah. Dan alhamdulillah ya, laris teman-teman gitu. Dan itu lumayan loh, untungnya itu kalau susu kedelai itu bisa 50-50, bisa lebih besar, bisa 60 ya. Nah, setelah saya memproduksi susu kedelai itu jalan, saya coba produksi pempek ya. Saya bikin pempek. Next, selain waktu ya teman-teman, aku ajarin kalian caranya membuat susu kedelai dan cara membuat pempek. Karena apa ya? Di sini itu aku kurang bahannya juga susah teman-teman, karena saya sekarang itu posisinya lagi ikut suami saya tugas ya di Kalimantan ya, dan lumayan di dalam ya teman-teman ya. Kalimantan itu kan apa ya, tidak serame di Jawa ya teman-teman ya. Jadi saya tuh kekurangan bahan. Jadi gini teman-teman, jadi intinya tuh di sini tuh kalau saya harus mau praktekin ya ke kalian, susah gitu, bahannya susah, alatnya juga susah. Terus nanti kan kalau susu kedelai itu kan harus warna-warni gitu ya kan, ada rasa melon, ada rasa stroberi, ada rasa coklat ya kan, ada rasa-rasa macam-macam ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa praktekinnya. Next kapan-kapan ya, kalau saya sudah mudik ya, saya akan praktekin ke kalian. Kalau sekarang aku belum bisa praktek teman-teman ya. Bagaimana peyek itu, untuk peyek ya, untuk rempeyek. Aku tuh dulu tuh varian rasanya itu kacang, terus teri sama ebi ya teman-teman ya. Itu juga ada rahasianya, bagaimana rempeyek kita itu lembut, keriput ya, gurih ya, terus enak. Karena apa, dulu waktu saya produksi peyek teman-teman ya, subhanallah ya, sebetulnya sudah berkilo-kilo ya. Setiap satu warung itu bisa sampai 50 pieces ya, sama aja bentuknya, kita bikin 1000-an ya. Kita nitipnya itu 800 perak teman-teman, mereka ada 200 perak. Jadi kalau ada kembali ya udah, kembali itu nggak ada ini ya, sistemnya itu sistem nitip ya teman-teman ya gitu. Jadi waktu itu peyek sama susu kedelai kita jalan bersamaan, dan alhamdulillah ya teman-teman ya, kalau dipikir-pikir itu juga lumayan banget ya sebetulnya ya. Karena apa ya, mungkin waktu itu saya masih muda ya, masih muda banget, masih pikirannya itu masih ini dan lain-lain ya. Gampang sekali gitu, sesuatu yang sudah jalan kita lepas gitu ya. Itulah kesalahan kita itu, yaitu melepas sesuatu yang sudah kita bangun dengan susah payah, sudah banyak customernya, sudah banyak pelanggannya ya, terus tiba-tiba kita lepas dengan semudah itu gitu loh. Kita pindah usaha lain gitu. Nah waktu itu saya juga posisinya ya buka agen sembako. Agen sembako pun juga seperti itu teman-teman. Saya itu sudah memegang kira-kira 60 toko yang disuplai dengan toko saya sendiri ya. Gara-gara ini ya, gara-gara ada hasutan ya dari teman-teman, buka CV gini, akhirnya kita berpikir untuk yang mendapatkan yang lebih besar lagi. Padahal teman-teman, kita sudah punya peyek, susu kedelai, dan toko itu tadi. Ini aja istilahnya keuntungan itu bisa sampai 20 juta per bulan. 20 ya, antara 15 sampai 25 lah ya per bulan. Dan kalau kita terapkan lebih bagus lagi, merekrut anak buah yang lebih banyak lagi, jadilah loh fondasi usaha yang
bener-bener apa ya, bagus gitu loh. Karena apa ya, karena manusia itu tadi ya kurang terus ya, akhirnya buka CV ya. Memang proyeknya gede-gede ya teman-teman di CV itu, karena kita suplai barang, alat-alat, bahan, alat-alat berat ya. Tapi itu bukan skill saya, bukan bidang saya. Jadi saya itu hanya mengikuti aja. Nggak apa-apa, belajar. Sesuatu yang tidak kita bisa, sesuatu yang kita tidak ketahui sama sekali, kita paksakan ya teman-teman, hasilnya nol. Akan merubah seseorang menjadi minus lagi. Iya, tuh. Jadi intinya kalau kita punya usaha itu, kita harus benar-benar memulainya itu dengan hati, dengan senyum, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan itu di bidang kita ya. Pertama itu harus sesuai dengan skill kita teman-teman, harus sesuai dengan apa ya, kebiasaan kita ya. Kalau sesuatu yang bukan skill kita, kita ikut-ikutan aja, hasilnya nol. Qadarullah ya, CV-nya itu hancur, bangkrut, akhirnya ikut bangkrut semua teman-teman. Hanya karena satu CV ini akhirnya rumah kesita bank, utang di mana-mana. Karena apa ya, kita harus apa ya, menyelesaikan target-target yang di luar kendali kita sendiri. Akhirnya kita banyak utang, beban berat, pikiran macam-macam. Tapi kalau kita cuma cukup di situ aja ya, toko sembako itu ya teman-teman, sembako itu 9 bahan pokok ya, atau toko kelontong lah, sembako lah, beras, minyak, telur, gula, mie, rokok, dan lain-lain lah, pokoknya toko ya. Dan waktu itu saya udah jadi agen teman-teman. Beras itu aja sekali datang 8 ton, gula 5 ton ya kan, tapi nggak disyukuri. Sesuatu yang kita nggak syukuri itu hasilnya pun tidak akan nikmat gitu. Akhirnya sepaneng di sana ingin sesuatu yang baru, menenangkan pikiran dulu, permasalahan banyak, bergejolak daripada pikiran macam-macam. Oke lah, kita tinggalkan semua permasalahan di sana. Dengan kita hanya membawa pakaian kita aja. Itu pun saya datang ke Kalimantan ini ya teman-teman ya, sama suami ya, bawa uang hanya sanggup ke sini saja, sama untuk hidup untuk makan. Itu pun kalau dalam sebulan itu kita nggak ada pasien ya, pasti kita akan kekurangan banget di sini, karena memang nggak ada teman, uangnya itu nggak ada yang dibawa sama sekali. Jadi sesuatu yang dibangun itu sia-sia semua. Yaitu karena apa? Kesalahannya itu kita tidak pernah membangun fondasi itu dengan hati. Tidak, kita tuh hanya memikirkan keinginan kita, keinginan terus. Janganlah bekerja karena nafsu teman-teman, tapi bekerjalah dengan apa ya, dipikir, ya kan, dihitung dulu, dibuat senyaman mungkin diri kita ini. Dan alhamdulillah teman-teman, saya di Kalimantan ini sudah 5 tahun ya, dan 5 tahun itu juga membuat kita di sini tuh jatuh bangun kayak gitu ya, sama aja. Karena apa, di Kalimantan ini karena apa ya, penduduknya masih sedikit, yang berjualan banyak ya, kita mau usaha apapun di sini itu jalannya pun tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Karena daya beli di sini itu sedikit teman-teman. Beda dengan Jawa ya. Saya pernah nyoba di sini tuh jualan bensin ya. Awalnya sih lumayan, tiap hari tuh bisa ada untung 300.000 gitu, tapi lama-lama banyak karena pembelinya sedikit, akhirnya bensinnya tidak jadi. Pernah juga saya di sini tuh buka toko baju ya, toko baju. Saya udah sewa stand 2 ya waktu itu,
untuk baju satu, untuk kami tinggal satu. Dan ya gitu teman-teman, awalnya ya masih ada jalan sedikit ya, tapi lama-lama nggak jalan juga, ibaratnya gagal terus. Padahal udah pas pemasaran oke, sudah di medsos ya, di WA ya, di semuanya sudah pasarin ya. Apalagi untuk masalah pemasaran itu saya sudah tahu ya bagaimana cara memasarkan, tapi tetap aja nggak bisa berjalan. Pernah juga kita mau buka warung makan ya, benar, sudah pasang wifi, sudah bikin meja, sudah bikin tempat dan lain-lain, habisnya pun tidak sedikit ya, tidak ada satupun yang masuk. Itu yang masuk hanya teman-temannya Abi aja yang makan, teman-teman suami. Akhirnya belum tikar lagi. Jadi selama 5 tahun di sini tuh begitu terus teman-teman ya. Ya alhamdulillah ya, cuman di sini tuh apa usahanya Abi jalan karena memang dibutuhkan, tidak banyak saingannya juga gitu ya. Ya itu aja yang bisa ini sih. Kami mau pulang lagi ke Jawa untuk melakukan hobi-hobi kami di sana. Hobi kami tuh banyak teman-teman, dulu tuh banyak usaha kami yang sukses, kedelai sukses, rempeyek sukses, toko sembako sukses, sama kalau di peternakan itu lele ya Bi ya, lele kita sukses teman-teman. Lele itu hampir tiap hari saya itu panen waktu itu ya teman-teman. Sama pun dulu kalau lebaran haji itu saya bawa kambing ya teman-teman. Itu aja sebenarnya, usaha itu aja kalau kita tekuni kaya loh kita, insya Allah ya, saat kaya bekal. Yang penting usaha itu jangan main-main dimanapun aja teman-teman, curang itu nggak bagus ya. Yang penting kita itu kerjanya tuh harus jujur ya. Kalau kita kerja di toko sembako itu ya, kalau kita membuka usaha sembako akhirnya ya ujian kita ya itu tadi, masalah timbangan ya. Hati-hati betul teman-teman. Jadi kita harus menjaga supaya kita itu tetap dapat berkahnya Allah gitu. Jangan lupa setiap kita mau berusaha, setiap kita mau usaha itu bismillah ya, bismillah, sholawat Nabi ya, semuanya minta berkah barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada orang tua kita, bahagiakanlah mereka supaya kita mendapatkan berkah dan manfaatnya seperti itu. Jadi di sini aku cuma share pengalaman pribadi saya. Kenapa saya merasa seperti ini? Kenapa saya namai channel saya Ida Business Channel? Ya karena itu teman-teman. Apa itu? Kita itu harus benar-benar menyupport kita. Saya tidak sedang ngomongin masalah orang-orang yang sudah berpengalaman besar ya. Saya hanya membagi-bagikan pengalaman saya. Siapa tahu dengan pengalaman saya ini kalian itu untuk lebih bijak lagi gitu, lebih bijaksana lagi untuk mengelola keuangan kalian, usaha kalian gitu. Bahwa usaha itu tidak sedikit teman-teman, banyak. Yang penting sesuai dengan hobi kita, skill kita. Jangan yang nggak hobi kita, skill kita paksain teman-teman, hasilnya akan nol, percaya deh. Oke teman-teman, karena ini di jalan ya, saya udah sampai tempatnya. Bagi-bagi pengalaman saya, kita udahin dulu ya. Semoga besok saya punya apa yang bisa saya bagikan ke kalian, akan saya bagikan terus ke kalian ya. Kalau lama upnya, karena mungkin kalian harus pahami saya ada di mana. Saya tuh ada di Kalimantan teman-teman. Saya tuh sebenarnya pengen ya, ketika saya mengeluarkan
dia bisnis jual rempeyek gitu ya. Saya tuh pengen berbagi resepnya juga ke kalian dan cara-cara kerjanya, cara naruhnya gitu. Kalau bisa itu pas saya naruh di warung-warungnya, linting-lintingnya itu saya foto, saya videokan gitu loh. Jadi kalian tuh termotivasi, oh caranya seperti ini toh. Nanti kan ngomong bagaimana kita ngomong, kita ya. Tapi berhubung saya masih kerja di Kalimantan ya, masih ikut suami ya, masih ada keperluan yang harus kita selesaikan. Semoga sama Allah dalam tahun ini terselesaikan semua hajat kami dan semoga kami bisa memulai lagi hidup di Jawa dengan skill-skill kami, dengan pengetahuan kami ya. Mohon doanya semua ya teman-teman ya. Oke, sahabat Ide Bisnis Channel, semoga kalian tidak risih dengan apa yang saya sampaikan. Semoga ini hanyalah motivasi. Anggap saja saya sedang curhat-curhat di sini ya.